Petang. Cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Anas Anji Abrori membahas tentang job sheet 5 mata kuliah mobile programming, yang topiknya adalah getting data from the web. Yang pertama, karena saya sudah membuat project dan sudah selesai, yang harus diutamakan adalah yang bagian ini, dan ubah saja namanya menyesuaikan nama masing-masing. Lalu ketika sudah membuat projectnya, silahkan semua file yang dibutuhkan ini disalin ke dalam directory. Kalau di VS Code, nanti kita akan menjumpainya pada bagian lib. Nah, di sini kita harus menyesuaikannya masing-masing setiap file. Dan pembahasan ini akan lebih lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu pertama, fix library dependency dengan menginstal library HTTP di project di file http helper. Nah, saya sudah mencoba untuk package yang pertama, yaitu Flutter pub add http, agar bisa mengakses data dari web. Di sini karena saya sudah mencoba, berarti sudah selesai. Tapi kita harus kembali ke directory kerjanya, yaitu bagian mobile app. Tadi saya coba ke dalam pemrograman mobile, lalu masih ada kendala beberapa error pada penyimpanan sebelumnya di sini. Tapi masalah errornya tidak kelihatan apapun itu, tapi tidak masalah. Lalu saya membuat workspace baru yang bernama mobile app. Saya sudah masuk ke workspace mobile app dan masuk ke directory kerjanya, yaitu Anas Anji Abrori My Movie. Selanjutnya, perbaiki sintak pemanggilan HTTP GET di file helper. Yang di sini sebelumnya itu hanya ada upcoming, belum ada uri.parse, maka silahkan ditambah. Lalu yang ketiga, perbaiki return value method find movies dan get upcoming agar mengembalikan disk kosong jika tidak mendapatkan atau menemukan data movie yang dicari. Nah, di sini nomor 4, buat agar semua atribut atau field di kelas movie.dot bersifat nullable. Movie.dot. Ini sebelumnya tidak ada tanda tanya atau notasi ini. Ini diberi notasi seperti ini agar agar terinisialisasi tidak perlu diisi, tidak wajib diisi. Beda dengan ini yang biasanya ada isinya. Yang bagian ini tidak perlu diisi dengan apapun. Seharusnya begitu. Lalu bagian null safety. Nah, null safety ini diperlukan pada bagian movie detail. Nah, di sini bagian sini
jadikan nol yang awalnya itu berbentuk lain, dan supaya nol agar tetap konsisten dalam melakukan running sesuai patch yang ada. Dan pastikan Anda sudah memiliki API key dari TMDb. TMDb adalah The Movie. TMDb itu kalau nggak salah suatu platform The Movie Database. Karena kami dalam proyek ini adalah menggunakan API dari Bapak Fitri Wibowo untuk di file Mindernya. Movie list kayaknya. Nah, di sini API key-nya tuh ada di movie mana ya? Aku bingung sih. Di sini http dot. Ini API key yang dipakai dari dan untuk kita, untuk kami sebagai orang awam, karena kami belum membuat API sendiri. Lalu jalankan project di emulator atau perangkat Android. Kalau saya lebih simpelnya memakai kabel USB dan mencolokkan ke HP. Dan sini saya akan membuka file baru yaitu scrcpy. Nanti akan tampil sebuah layar HP. Nah, terlihat bahwa di sini ada file movie app, tugas Flutter, ini tugas pertama, ini tugas kedua, 3, 4, 5. Nah, gitu. Ini tugas dosen 5. Nanti saja kita buka app-nya. Lanjut penjelasan. Di sini ada movie list yang dimasukkan karena ada beberapa bug. Kita akan langsung ke tugas dan challenge. Fix upcoming movies setelah pencarian dengan menerapkan pull to refresh. Bagian ini. Nah, kita memberi inisial baru yaitu dengan bagian variabel ball is loading true, dan juga pada bagian pencarian is loading true, dan juga initial state-nya diturunkan juga menjadi is loading true, agar ketika pencarian itu tidak lama maka kita perlu inisial lain di state-nya itu is loading false. Terus implementasi shimmer effect. Shimmer effect adalah, coba kita cari shimmer effect. Nah, shimmer effect itu seperti ini di apps-nya. Akan muncul seperti ini. Kita akan memperlihatkan shimmer effect-nya di bagian apps saya. Kalau di HP kelihatan seperti ini, langsung di layar. Nah, ini shimmer effect tadi. Lalu yang muncul tadi sudah shimmer effect. Dan selanjutnya bagian 3 menampilkan rating movie dengan icon star. Star ini adalah icon untuk tayangan di aplikasi agar terlihat mana sih film yang sering dilihat, film yang bagus. Kita akan lihat dari level 8.7. Nah, terlihat ada rating dan bintangnya 10, namun situ sesuai rating yang dituliskan 8.7. Kok bisa seperti itu?
karena kita sudah mengeditnya di bagian movie detail. Yang sebelumnya hanya sampai sebagian ini, bagian container, overview, lalu ditambahkan size box dan seterusnya sampai ada star rating. Bagian ini filenya, movie detail. Setelah kita install semua kode program yang sudah di debugging, maka inputlah ke dalam file yang movie detail ini. Selanjutnya, Anda wajib melakukan beberapa langkah yang telah dipraktikkan pada proyek sebelumnya. Di antaranya, 1. Mengubah nama aplikasi di launcher Android. Yang ketiga, mengubah icon aplikasi. Yang kedua ini sudah default, tidak perlu diapa-apakan, maka sudah ada. Seperti sebelumnya, kalau mengubah nama dari sebuah aplikasi ada di bagian Android, lalu masuk ke direktori dalam lagi app, search, main, terus Android Manifest XML. Pada dasarnya di sini adalah nama project direktori utama, Anas Anji Abrori My Movie. Lalu saya ubah menjadi Movie App, seperti contoh di HP tadi. Nah, di sini kelihatan Movie App. Dan juga icon. Iconnya itu dari Google. Saya ambil sembarangan yang sesuai cocok saya. Dan inilah gambarnya. Berupa ekstensi PNG. Kok bisa digitukan? Karena saya sudah memasukkan kode Flutter Launcher Icon ke PubSpec YAML bagian paling bawah. Nah, di sini sudah, lalu menyesuaikan dengan import PNG-nya sesuai direktori yang disimpan di masing-masing perangkat. Dan saya menyesuaikannya dengan seperti ini. Kok ini default sendiri value-nya, sebab launchernya saya menggunakan Android, tidak menggunakan iOS. Ya, mungkin segitu dari saya, pengetahuan saya. Coba selain tampilan ini, apakah bisa? Nah, kita perlu tahu juga dengan selain itu, saya tahunya ada beberapa macam melaunchingkan aplikasi di localhost, yaitu dengan BlueStack atau Android Studio dan atau emulator bawaan dari Flutter. Dan lebih simpelnya lagi, kalau dilihat dari HP, dari share screen, silahkan download. Ini tidak termasuk dari pembahasan utama, tapi pun kalau boleh silahkan SCRCPY. Nah, bagian ini saya downloadnya. Lalu masuk ke aplikasi dan diekstrak zip-nya. Setelah diekstrak, buka exe-nya. Dan nanti akan tampil seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, ini setelah diketahui ada tanda warning my di HTTP helper, ini tidak ada sangkutan apapun dengan aplikasi. Ada korelasinya, tapi saya belum mengetahuinya. Dan ini tidak menjadi hal yang dipusingkan karena aplikasi sudah berjalan semestinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.